Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 5 September. Untuk IHSG ditutup, turun tipis 0,07% ke level 6.991. Kalau secara teknikal untuk IHSG hari ini konsolidasi ya, sideways, sempat turun sih tadi, uji area support-nya, cuman, level harganya itu masih dijaga di atas 6.970-an. Secara teknikal 6.970-an masih menjadi area support IHSG untuk saat ini dan resistennya masih di 7.070-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 5 September, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk hari ini aslinya paling banyak masuk itu di saham Bank BNI, hari ini di saham BBNI aslinya masuk lagi 123,5 M dan ini juga yang paling banyak dibeli asing ya, hari ini Bank BNI. Selain di saham Bank BNI, hari ini aslinya juga masuk di saham Bank BRI, net buy 96,3 M, kemudian di BRMS, SMKR, KLBF, Bumi hari ini aslinya juga masuk. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada BRPT, NCKL, MBMA, Telkom, GoTo. Kalau kita perhatikan sih untuk nilai transaksinya di IHSG hari ini nggak terlalu gede, jadi hitungannya ya masih, apa ya, masih sepi lah untuk IHSG di hitungannya ya, paling gede Bank BNI malahan untuk nilai transaksinya 482, untuk BBSA sepi, ini cuma 300-an M aja. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 5 September, sebagian besar hijau untuk indeks Asia ya, yang ditutup, bagian merah, sorry, bagian merah untuk indeks Asia, yang ditutup hijau cuma Nikkei aja ini 0,30%. Kemudian untuk indeks US-nya belum ada ya di sini, di atasnya nanti atau dini hari ya, berarti ya semoga aja untuk indeks US hijau. Dan kalau lihat transaksi hari ini untuk besok sih kalau menurut saya mungkin masih akan ini ya, sideways konsolidasi sedikit di atas support-nya. Oke, itu untuk IHSG hari ini karena nggak terlalu ramai, mungkin untuk besok akan sideways dulu. Kita lihat saham besok. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BNI yang hari ini aslinya masih masuk lagi dengan nilai yang lumayan banyak dan harga sahamnya naik 1,85% ke level 9.625. Kalau kita lihat 2 candle terakhir sih untuk Bank BNI ini udah, cukup kuat ya untuk, kenaikannya. Kira-kira targetnya ke level berapa, misal kita ukur pakai, rectangle yang ini. Untuk target saham Bank BNI ya di area sini sih, tadi sempat nyentuh area resistennya itu ada di 9.700 ya, jadi untuk besok, mungkin perhatikan saja level ini ya, apakah bisa breakout di atas 9.700 atau enggak, kalau belum bisa breakout mungkin akan sideways dulu di atas. Kalau melihat hari ini aslinya masih masuk, semoga aja untuk besok bisa breakout ya. Ini untuk saham BBNI hari ini aslinya net buy 123,5 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk BBNI hari ini tanggal 5 September, secara keseluruhan sih, diakumulasi oleh ZP versi asing ya, net buy 102,6 M. Selain ZP untuk asingnya hari ini yang masuk di saham Bank BNI, ada AKRXBK, kemudian yang keluar untuk hari ini untuk asingnya di saham Bank BNI ada KZCC2, bahkan ini aja yang paling, banyak. Cuman setelah keseluruhan untuk nilainya aslinya lebih banyak yang, m masuk. Untuk lokalnya sendiri sih lebih banyak yang jualan, jadi lokalnya net sell di, akumulasi asing. Untuk, lokalnya yang masuk ada MG yang kalau kita perhatikan cenderung invest ya, ini untuk MG bukan scalping-an hari ini di saham BBNI. Cuman kalau menurut saya sih untuk saham untuk broker MG ini kalau nggak scalping ya biasanya swing ya. Jadi ya untuk targetnya sih untuk besok perhatikan saja level ini kalau bisa breakout di atas 9.700, misal Bank, BNI ini masih uptrend itu kemungkinan akan ATH ya, karena untuk level tertingginya kan di sini 9.000 berapa ini, ya kemungkinan sih bisa breakout di atas 10.000-an ini untuk saham Bank BNI misal aslinya nggak distribusi aja. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya, untuk besok sih perhatikan saja level ini 9.700, semoga bisa breakout di atas itu.
Untuk selanjutnya kita akan cek saham GoTo yang, hari ini turun. Untuk saham GoTo hari ini turun cukup dalam 3% lebih ya, 3 poin setelah, kemarin candle-nya merah, hari ini juga dibuka merah dulu sempat naik cuman turun lagi. Jadi, apa ya, ini untuk saham GoTo ini sih untuk resistennya masih di 97 ya. Waktu itu gagal breakout malah harganya turun. Secara teknikal sih untuk support-nya, masih di 83. Jadi kalau mau entry ya jangan buru-buru sih, apalagi kalau kita lihat untuk hari ini masih sepi untuk saham GoTo. GoTo hari ini tanggal 5 September untuk nilai transaksinya 107,6 M, ini hitungannya masih sepi sih untuk sekelas GoTo dan aslinya malah jualan. Net sell 23,4 M ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, GoTo hari ini tanggal 5 September secara keseluruhan untuk, aslinya jualan ya, BKZP, AK, AK-nya malah keluar lagi nih hari ini cuman, eee 3,5 M ya. Jadi AK masih pegang barang lumayan sih di saham GoTo kalau kita cek dari tanggal, 28 ya, dari harga bawahnya ini untuk AK-nya cenderung masih, pegang barang banyak. Tapi kalau melihat transaksi hari ini malah didistribusi, mungkin untuk besok sih masih ada kemungkinan turun. Kalau mau entry ya bisa dipertimbangkan mendekati area 83 ya, nggak mesti 83, bisa ke 85 atau 84. Misal di area sini ada, tanda-tanda mau pullback ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Untuk besok sih melihat hari ini masih didistribusi dan untuk nilai transaksinya juga nggak terlalu gede ya, cenderung sepi. Ada kemungkinan mungkin masih dibuka merah dulu di awal market ya, untuk area support resistennya masih di sini, resisten di 97 dan supportnya di 83. Oke, itu untuk saham GoTo. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini enggak kemana-mana sih, tutup di harga penutupan yang kemarin, sempat naik sih, tadi sempat naik ke level 2.780 ya, cuman turun lagi. Untuk candlenya sih merah, secara teknikal untuk support-nya masih di sini, hari ini masih dijaga di atas 2.720. Coba kalau kita cek untuk transaksinya saham Adaro, hari ini tanggal 5 September untuk aslinya keluar 6,5 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, keluar cuma nggak terlalu banyak ya, berarti mungkin sebagian masuk. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Adaro hari ini tanggal 5 September, secara keseluruhan masih diakumulasi oleh BB loh ini, BB-nya kalau kita perhatikan cenderung akumulasi ya. Nilai transaksinya 22,4 M dan netp 22,2 M, dan kalau kita flashback dari kemarin, untuk BB udah netp 55. Jadi untuk saham Adaro ini ada yang akumulasi walaupun broker, lokal. Jadi kalau mau entry ini, di area support sih, bisa dikatakan seperti itu ya, perhatikan aja level ini selama nggak jebol di bawah 2.720, mudah-mudahan untuk saham Adaro bisa, rebound. Kalaupun sampai jebol di bawah ini ya berarti untuk support-nya balik lagi di 2.580. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau menurut saya sih untuk besok kalau nggak sideway dulu di area sini ya malah ada kemungkinan naik ya, mengingat dalam 2 hari terakhir ini untuk saham Adaro ada yang akumulasi. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG yang malah ditutup merah ya, padahal sempat hijau. Naiknya nggak terlalu tinggi merah, kemudian turun lagi. Jadi hati-hati menjelang come dead, misal aslinya malah keluar itu ya hati-hati dividend trap. Tapi semoga aja enggak ya. Soalnya ARB-nya ngeri 35%. ITMG. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya hari ini tanggal 5 September untuk aslinya malah keluar nih 4 M-an. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini apakah didistribusi atau enggak untuk saham ITMG hari ini tanggal 4 September secara keseluruhan kok 4 tanggal 5 ya, hari ini tanggal 5 September. Didistribusi ya, ini kelihatan sekali didistribusi oleh YU net sell 14,3 M, YU yang keluar, YU versi lokal sih. Untuk aslinya net sell lokalnya ada yang distribusi dan yang nampung ya ini ya, YP, XT, XL, PD, NI ya, ini kalau menurut saya sih broker yang cukup banyak dipakai oleh teman-teman kita ya. Jadi untuk saham ITMG kalau mau cari dividen ya
ya bisa masuk sih bagi dividen, tapi ya resikonya tahu sendiri kalau sekali turun habis bagi dividen kan, biasanya nggak apa ya, nggak nutup itu dividennya, biasanya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham ITMG. Kalau menurut saya sih untuk besok skenarionya ada kemungkinan mungkin akan sideways dulu ini di atas 30.325 ya, ini supportnya selama nggak jebol langsung di bawah itu, kalau sampai jebol di bawah itu maka kemungkinan besar untuk saham ITMG akan turun ini nutup gap ke area supportnya lagi yang di level 28.900. Oke, itu untuk saham ITMG ya, untuk besok sih kalau, eee apa ya, ya kalau melihat transaksi hari ini malah, didistribusi mungkin akan merah dulu di awal market. Kalaupun naik, ya ini sih perhatikan saja level tertingginya hari ini 31.455. Itu untuk saham ITMG. Kalau menurut saya sih untuk besok mungkin akan sideways dulu. Selanjutnya kita akan cek, saham Koal ya yang hari ini bangun ya setelah beberapa hari itu di 50, hari ini bangun naik 10%, 5 poin, sempat ke level 62 cuman ditarik turun lagi dan untuk Koal, ini kalau mau kita cek sekilas itu fundamentalnya bagus loh ya di level harga 50 ini hitungannya lumayan menarik buat dikoleksi. Cuman kembali lagi ini, ya udah bangun sih dari 50 ya untuk Sampul. Harusnya emas itu pas di 50 karena untuk, fundamentalnya itu hitungannya masih cukup sehat untuk saham kual di harga saat ini kuartal 2 tahun 2023 aja naik ya dibandingkan kuartal 1 jadi secara pendapatan bertumbuh secara kuartalan dan kalau kita perhatikan untuk PBV-nya saat ini 1 kali dan RO-nya cukup gede loh, ROE 24%, PBV 1 kali, itu hitungannya ya, murah, bukan murah sih, iya ini kalau kita lihat jelas untuk fundamentalnya sih, kalau tidur di 50, sayang ya, cuman ya kembali lagi sih untuk harganya serah market maker-nya, tapi kalau lihat hari ini bangun kira-kira siapa yang, naikin kalau kita cek untuk saham Koal hari ini untuk aslinya net Rp896.000.000 dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya lumayan gede jadi cukup liquid. Apakah disertai dengan akumulasi hari ini? Mmm, untuk lokalnya distribusi ya? Nggak, apa ya, ini kalau buat invest sih belum apa, secara broker saham ini nggak meyakinkan ya. Hari ini naiknya saham Koal itu disertai dengan distribusi oleh MG dan IH. Kalau kita perhatikan di sini untuk market maker utamanya CP, YP, MG, IH. MG-nya net sell 10 M-an, IH-nya net sell 10 M-an juga ya. Jadi sebenarnya hari ini didistribusi untuk saham Koal walaupun, naik 10%. Kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus, ya ini kita bisa lihat benar-benar cenderung didistribusi oleh IH dan MG. Sampai hari ini pun ketika naik itu malah mereka berdua jualan. Jadi kalau mau masuk mungkin, selama masih liquid aja ya. Tapi ya hati-hati ada kemungkinan akan tidur lagi sih di 50 kalau lihat transaksinya ya. Walaupun secara fundamental untuk, Koal ini ya hitungannya, masih profit perusahaannya dan mungkin karena ini ya, ya nggak jelek-jelek banget lah ini, PBB 1 kali ROE 24% dan, liquidity rasionya sebenarnya kurang kuat ya untuk keuangan Koal untuk saham sektor apa ini, batu bara ya, ya kan kurang bagus di sini, cuman masih profit. Net profit margin-nya nggak gede-gede banget tapi ROE-nya lumayan sih 24%. Jadi, ya mungkin kalau mau cari aman sih, cari yang harganya di atas 100 ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Koal masih ada potensi buat tidur lagi di 50 sih untuk, minggu ini ya, tapi kalau bangun ya alhamdulillah ya, kita lihat aja besok. Saham PGEO yang hari ini turun cukup dalam 6% lebih ya, setelah beberapa hari itu mencoba breakout gagal, hari ini ternyata turun. Tadi sempat ke level
12.260 ya, mendekati area support cuman ditarik naik dikit. Secara keseluruhan ditutup minus 6% lebih ya. Jadi, untuk besok sih secara teknikal mungkin kalau masih turun, perhatikan aja level ini 1250 ya, 1250, 1240 apakah ada yang jaga harga di area sini mantul pullback atau malah breakdown dan melanjutkan penurunannya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham PGEO, aslinya masuk loh malahan, untuk hari ini aslinya masuk 13,7 M dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya lumayan sih untuk saham PGEO. Hari ini ada yang nampung dan yang nampung asing untuk hari ini tanggal 5 September. Untuk aslinya yang masuk ada BKZP CCAG. Untuk lokalnya sendiri net sell, lokalnya jualan ditampung oleh lokal. Jadi mudah-mudahan untuk besok sih ya itu mantul di area support ya. Kalau lihat hari ini, yang jadi market-market utamanya lebih banyak yang jualan, walaupun, mereka jualannya pun juga nggak distribusi banget, cenderung trading ya, scalping-an ini, nilai transaksi untuk CC 49 M dan net sell 2 M-an aja. Kalau untuk skenarionya sih kalau menurut saya kalau nggak akan, apa ya, mungkin akan turun dulu nguji support, kalau gagal breakdown, mantul naik, semoga aja sih seperti itu. Ya selama ini sih nggak jebol di bawah 1240, 1250. Ini area support-nya dan resistennya masih di 1430. Tapi itu untuk saham PGEO kalau menurut saya sih untuk beberapa hari ke depan mungkin akan sideway dulu di range area ini ya, antara 1250 sampai 1230. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang harganya masih naik ya, hari ini enggak sih merah ya candlenya cuman ditutup naik 0,40% karena dibuka hijau di awal market. Jadi open gap atas ya, di awal market itu open gap atas. Candlenya merah ini ya, jarang-jarang candle merah untuk saham AMMN. Untuk besok, coba kalau kita cek untuk transaksinya, aslinya net sell 4,6 M, net sell ya. Setelah sekian lama net buy terus untuk, aslinya, ya nggak net buy juga sih. Coba kita cek ya, apakah CC yang jualan. Ya, untuk AMMN hari ini tanggal, 5 September ini kita bisa lihat bareng-bareng ya di distribusi. Selain CC ada YPMG yang juga jualan. Jadi di harga atas ini sih kalau mau entry terlalu beresiko ya, sebagian, mulai taking profit, CC-nya malah terus taking profit di harga atas ini. Untuk saham AMMN, untuk aslinya sendiri sih yang masuk paling banyak ZP, cuman yang keluar CC, AK, BK. AK, BK udah mulai jualan sih walaupun nggak terlalu, ya 4 eman ya. Hitungannya masih pegang barang, tapi ya mereka pegang AVG-nya di bawah sih. Jadi kalau mau entry di harga atas ini antara resikonya dan potensinya itu kayaknya lebih gede resikonya ya, apalagi kalau nggak ada yang tahu sih kalau kali ARB langsung 30-an. Ya semoga aja enggak, 35 ya. Oke itu untuk saham AMMNC untuk support-nya masih di sini 4.600 selama nggak jebol aja misal besok koreksi turun, lumayan dalam selama nggak jebol di bawah, selama ada yang jaga harga aja di area 4.600 ya moga-moga aja bisa mantul naik lagi. Untuk besok sih kayaknya rawan koreksi ya ini untuk saham AMMN karena hari ini didistribusi. Selanjutnya kita cek saham Humi. Humi hari ini turun ya setelah kemarin naik, hari ini gagal breakout lagi, harganya turun. Secara teknikal untuk area support resistennya sama. Resistennya 220 dan supportnya 198 kalau kita cek untuk transaksinya. Bumi hari ini tanggal 5 September untuk aslinya keluar 300-an juta. Kalau kita cek lebih detail lagi. Bumi hari ini tanggal 5 September secara keseluruhan di distribusi, cuman distribusinya ini nggak terlalu banyak ya. Mungkin untuk skenarionya untuk saham Bumi akan sideway dulu, misal besok turun perhatikan aja level ini kalau mau entry ya selama ada yang jaga harga di area 198.200 lah itu area supportnya. Pertimbangkan area ini kalau mau entry selama ada tanda-tanda mau, pullback. Kalau menurut saya sih untuk besok dan minggu ini ya akan sideway dulu di area sini, kalau bisa breakout di atas 220 ada kemungkinan naik resisten selanjutnya di 238. Oke itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Friend yang hari ini, naik lumayan tinggi ini untuk saham Friend jarang-jarang naik 11% lebih. Tak kirain mau ke 50 ya, ternyata enggak.
untuk saham brand. Kalau kita cek sekilas untuk saham brand, ini jumlah lembarnya sangat banyak. Di harga saat ini PBV-nya 1 kali, tapi untuk, 1,3 ya untuk PBV-nya, tapi masih rugi ini untuk ROE-nya minus dan liquidity ratio-nya nggak apa ya, membahayakan. Nah, dikatakan seperti itu ya. Karena rasionya 22% aja ya, jauh di bawah 100%, tapi rasio hutangnya 2 kali lipatnya. Jadi kalau untuk invest sih hati-hati ini untuk saham brand, ya bisa bukannya apa ya, banyak untung malah ninggalin utang. Ya kalau untuk trading sih selama masih liquid aja ini untuk saham brand kok nggak tidur di 50 ya karena market cap-nya gede, ini 19 triliun ditidurin di 50 kan sayang ya, sayang. Kalau mau entry mungkin kalau mendekati area 50 lah, pas di 52, sempat ke 52 ya, ya itu mungkin kesempatan buat entry. Tapi di harga saat ini sebenarnya rawan turun lagi ya. Kalau, untuk besok kalau kita cek untuk transaksinya friend hari ini FREN. Hari ini tanggal 5 September secara keseluruhan ya sebenarnya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih, market-market utamanya MG dan NetBuy 3,9. Kemungkinan si MG yang bikin naik untuk saham brand dan AVGB-nya ada di level 59. Posisi harga penutupan hari ini 59, 59, 59, close-nya di 59 ya, berarti untuk MG BEP hari ini nggak floating profit juga nggak floating loss, semoga aja di awal market masih hijau sih. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan masih hijau untuk saham brand di awal market, perhatikan saja level ini mungkin untuk resistennya ada di 65. Kalau, gagal breakout di atas itu akan, koreksi turun lagi. Tapi untuk trennya sih kalau menurut saya akan sideway dulu ya di bawah 65, nunggu saham brand ini profit mungkin baru mulai rebound. Oke itu untuk saham brand ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.